Yang ketiga, terkait dengan persidangan di pengadilan agama, itu Virgon juga sudah menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa hak asuh ada pada Inara. Poin 3. Yang poin keempat, bahwa biaya hidup anak-anaknya sebesar 40 juta akan dia berikan kepada Mbak Inara. Itu semua adalah poin-poin pernyataan Virgon yang kita akan lakukan, yang akan kita cari kebenarannya. Terhadap pengadilan agama, 2 poin tadi kita rasa sudah cukup. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh klien kami, yaitu Inara, berkaitan dengan kesungguhan daripada Inara untuk melakukan upaya hukum. Jadi memang kita sesalkan apa yang dilakukan oleh THA, sudah melakukan upaya hukum juga di Polda, tetapi kemudian begitu sangat menyesalnya, kecewa ya, sebetulnya mah ini bermula dari kecewaan itu. Sedangkan klien kami sudah melakukan minta maaf, kemudian menjawab somasi, kok masih juga di uyo-uyo ceritanya ya. Jadi dengan alhamdulillah kemarin tanggal 6 diterima laporan daripada klien kami, khususnya itu ada 2 terlapor, jelas-jelas ini terlapor sudah ada ditulis, tapi kalau di Bijaksana kemarin kan nggak ada lapornya. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu lagi ya, bahwa upaya hukum daripada klien kami memang benar-benar sudah dilakukan. Buktinya tadi laporan sudah ditunjukkan ya. Demikian. Pasal lapor. Mungkin ada pertanyaan lain? Pasal Ya. Pasalnya 284. Bang, isi dalam pasal perzinahan sendiri kan harus ada saksi dan juga melihat hal itu gitu. Itu bagaimana, Bang? Kita sudah memiliki bukti-bukti, beberapa bukti-bukti yang nanti dibuatkan oleh keterangan saksi. Nah, begitu. Nah, salah satu kalau untuk bukti-bukti lain nanti kita nggak jelaskan di sini ya. Tapi ada bukti yang perlu kita jelaskan gini. Ada bukti-bukti pengiriman uang, begitu. Nah, kalau Virgon itu mengirimkan beberapa uang, sejumlah uang kepada apalah si wanita lain itulah, kan begitu. Nah, biasanya kan kalau kita mengirimkan uang dalam bentuk m-banking ada catatan-catatan yang bisa kita buat. Nah, catatan ini gitu. Nah, ini kita mendeteksinya agak berbeda nih. Virgon mengirimkan sejumlah uang dengan catatan-catatan. Salah satu catatannya servis, bengkel, kampas rem. Kita kaget lah, gimana ceritanya nih? Kok bisa ada kampas rem? Ya, bengkel, jasa servis, terus apa lagi? Banyak itu yang aneh-aneh. Oli. Kan gitu kan? Lah, kaget kita nih. Itu adalah catatan pengiriman seperti itu. Karena itu maka perlu digali. Gitu. Apakah wanita itu punya bengkel? Kita nggak tahu juga kan? Bang, berarti hanya pasal 284, tidak ada pasal lain? Ya, karena memang dalam surat pernyataan Virgon seperti itu. Ya, berarti berdasarkan surat pernyataan. Tapi Ya. ketika kita bicara bukti perzinahan, dalam pasal itu sendiri disebutkan bahwa harus melihat hubungan badan itu sendiri. Kita ada beberapa bukti. Kan kita di sini tidak perlu sampaikan itu ya. Nah, itu ada di proses hukumnya nanti. Tapi kita ada beberapa bukti. Nah, salah satu buktinya yang kita sampaikan tadi, yang itu. Kalau yang bukti yang lain kita nggak perlu sampaikan lah ya. Karena Berupa video, bukti lain. ada video, ada chat dan segala macam lah ya. Nah, gitu kira-kira. Oke. Nanti perlu didalami juga oleh kepolisian. Gini, Mbak Inara ini kan dia punya suami, kemudian dia terzolimi, kemudian suaminya membuat surat pernyataan. Mbak Inara ini sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri perlu mencari kebenaran itu. Apakah surat pernyataan yang dibuat oleh suaminya tentang perzinahan tadi benar atau tidak? Jadi Mbak Inara pengen mencari kebenaran itu. Jadi bukan karena dia benci, bukan, mencari kebenaran melalui proses hukum ini.
Ya, Mbak Inara sudah membacakah gugatan cerai dari Virgon yang menyebutkan bahwa hak asuh bersama? Sudah ada belum? Dan Mbak menyetujui hak asuh bersama? Ya, karena harus sesuai dengan pernyataan yang tanda tangan nih, Mhm. bahwa ya hasil di tangan saya. Oh gitu, hak asuh di tangan Mbak ya? Bang, pihak ya kalau setiap kali ditanya soal uang begitu selalu menghindar gitu, itu sinyal apa kalau menurut dari pihak abang sendiri kan? Tidak ingin Kalau- menjelaskan, tidak membantah, tapi juga tidak berani membenarkan gitu. kalau kami begini, kan ada pengiriman uang transfer dengan catatan-catatan. Ada sebagian yang tidak dengan catatan, ada sebagian yang ada catatan. Kami kalau ada transfer ke wanita lain, catatannya kan pas rem segala macam, kan kami bingung. Maka perlu didalami. Nah, terus oli, kan pindahan bengkel, Iya. itu kan perlu didalami, gitu loh. Karena perlu didalami itulah, maka kita lapor polisi. Nah, Mbak Inara itu pengenlah mencari kebenaran ini semua. Kak Inara, terkait yang baru-baru ini yang sepertinya ada adu komentar dengan mama mertua, seperti apa Kak? Ya, karena dari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menenangkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah berusaha untuk mediasi juga nggak berhasil, malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA, kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya, posisi saya. Tapi memang benar selalu membela Virgon, maksudnya meskipun Virgon salah pasti mamanya tidak pernah membantu, tidak pernah menegur gitu, atau gimana? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.